Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yaftahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Allahumma rzuqna hubbahu wa hubba man yuhibbuhu wa kullu ma sababul mahabbah ilaihi. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kita daripada Khulasah Nurul Yakin juz 1 pasal 4 tentang wafatu ummihi wa hadonatuhu. Wafat ibundanya Rasulullah, wa hadonatuhu, dan pengasuhan Rasulullah. Ya. Rasulullah wafat dan Rasulullah diasuhnya sama siapa. Nah, ini bakal dibahas dalam bab ini, insyaallah. Ya, disebutin dalam sebelum kita bahas ini bahwa Rasulullah ini kan ayahnya meninggal saat Rasul masih di dalam kandungan. Lalu ibunya wafat ketika Rasul kira-kira usia 4, 5 atau 6, beberapa riwayat katanya. Nah, di sini ada riwayat kenapa sih Rasul hidup dibesarkannya dalam kondisi pertama yatim, baru gede dikit, belum balik udah piatu lagi, yatim piatu. Nah, tentang hikmah itu ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bilang apa? Lama tufiya Abdullah qalatil malaikah. Tatkala wafat Abdullah, ayahnya Rasulullah, Sayyid Abdullah, maka malaikat berkata, ya ilahana wa sayyidana, wahai Tuhan kami, duhai Tuhan kami, duhai Tuhan kami, baqiya nabiyuka yatiman. Ini hidup sekarang nabimu ini dalam kondisi yatim. La aba lahu, nggak ada ayah baginya. Faqala Allah Ta'ala lahum, maka Allah Ta'ala berfirman kepada beliau, pada mereka, pada malaikat. Jadi malaikat pun ikut takziah dengan wafatnya Rasulullah. Gitu ya. Malaikat bilang apa? Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, sekarang hidup nabimu dalam kondisi yatim, nggak punya ayah. Maka faqala Allah Ta'ala lahum, jadi meninggalnya Nabi, wafatnya Nabi pun dikomentari sama malaikat, ya Nabi yang ya. Insyaallah, jadi buat malaikat juga ikut perhatian. Jadi Nabi itu dari sebelum dilahirkan, bahkan malaikat pun sudah nunggu-nunggu. Malaikat Jibril kan pas pertama ketemu Nabi nih di Gua Hiro, pas ini momen pertama kali ketemu sama Rasulullah. Ini dibilang katanya malaikat Jibril pas turun ayat Iqra itu ya. Kan kalau belum ada tugas ya nggak bisa ketemu Nabi. Nggak bisa selonong boy aja kayak kita, main jalan-jalan aja ya. Semuanya dengan perintah. Kalau nggak ada perintah ya nggak bisa jalan. Nah, pas pertama ketemu Rasulullah sama malaikat Jibril ibaratnya kalau bahasa kita mah speechless ya, nggak bisa ngomong apa-apa nih ketemu Nabi. Hanya bisa langsung ngomong Iqra, turun turun ayat 5 ayat pertama dari surat Al-Qalam kan, Iqra. Maka Rasulullah bilang, ya Rasulullah nggak bisa baca tulis kok. Di antara hikmahnya biar orang tuh tahu bahwa Rasul bukan ngarang. Kalau bisa baca tulis orang terpelajar ya kayaknya nyawa dia mah ngarang-ngarang juga Al-Qur'an teh. Enggak, Rasul nggak bisa baca tulis, bisa meriwayatkan Quran yang begitu luar biasa sastranya, sejarahnya begitu kompleks, nabi-nabi sebelumnya. Nggak mungkin kalau orang nggak bisa baca tulis itu bisa buat kayak gitu. Baca nggak bisa, tulis nggak bisa, tapi sastranya luar biasa, kandungan ilmunya begitu luas. Nah, sehingga nggak ada jalan selain ya ini pasti wahyu ilahi ya. Itu di antara itunya. Nah, ketika turun ayat pertama tadi, malaikat Jibril turun
tugas pertama bawa 5 ayat tadi. Rasulullah diperintahkan Iqra, suruh baca. Maka Rasul bilang apa? Mana biqari, aku nggak bisa baca. Dengar perjumpaan pertama, dengar suara pertama, langsung dipeluk sama malaikat Jibril, kangen. Nah, dipeluk, gemes kali ya. Tapi kan gemesnya malaikat nih, repot nih. Kalau gemesnya kita mungkin ada engap juga. Sampai Rasul sampai Rasul bilang aku ngerasa sesak nih dipeluk sama malaikat Jibril tuh ya. Udah harus mundur lagi malaikat Jibril, nyebutin Iqra. Ya, dipeluk, bilang jawaban Rasul sama kayak tadi jawabannya. Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Dan apa yang aku harus baca? Aku nggak bisa baca pula. Dipeluk lagi. Sampai 3 kali gitu ya. Setelah itu baru disebut Iqra sampai redaksi beres ya. Katanya kata ulama bahwa itu dari rindunya malaikat Jibril nunggu udah lama, udah tahu bahwa Rasulullah nih dari ketika nur Rasulullah ada di surga. Penantian yang begitu lama sampai pas ketemu ya kangennya kayak gimana ya nggak tahu, udah tahu hakikatnya Rasulullah soalnya. Kalau kita kan mungkin kurang kangen ya nggak kenal Rasulullah ya, kayak kemarin kayak matahari dari jauh nggak kelihatannya kayaknya kecil dia segini terang padahal ya. Udah matahari mah satu aja udah ngerangin dunia. Lampu sebanyak-banyak tetap aja ruangan yang kalau punya lampu matahari. Terus sekarang di mana-mana dah. Kadang ini tertutup juga masih tembus saja matahari. Nah, tapi itu belum seberapa sebenarnya matahari. Jumlahnya 120 juta. Jaraknya 127 juta jarak cahaya ada ya. 120 juta kilometer atau gimana gitu ya. Jaraknya jauh. Besarannya matahari itu 120 juta bentuk bumi kata menurut sahabat, menurut lewat satu ulama ukurannya matahari. Nggak tahu tuh menurut ilmu IPA gimana. Kalau menurut itu kalau nggak 127 jutaan di sini. Pernah baca lihat. Oh enggak, di syarah Burdah. Nah, ketika itu Rasul pernah nanya sama malaikat Jibril, kapankah engkau ini diciptakan? Kapan enggak kau menunggu penantian ini atau gimana gitu ya? Penantian atau diciptakan? Maka malaikat Jibril bilang, aku ini nggak tahu usiaku. Usia, ditanya usia sama Rasulullah. Aku nggak tahu usiaku berapa. Namun yang seingat aku ini udah nunggu engkau sejak aku diciptakan sudah 250.000 kali ini bintang timbul, gugus bintang. Dan gugus bintang ini timbulnya setiap 500 tahun sekali kalau nggak salah atau gimana gitu ya. Jadi berapa tuh usianya, berapa miliar tahun tuh nunggu berapa miliar tahun untuk ketemu Nabi, atau berapa juta tahun, Allahu a'lam. Mana punya jumlahnya sama 25 kali gugus bintang itu keluar. Per kali gugus bintang itu keluarnya per berapa tahun gitu ya. Nah itu ya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril juga nunggu-nunggu, para malaikat penduduk langit nunggu-nunggu lahir Nabi. Nah termasuk ketika Rasulullah ya, jadi ditonton terus kehidupan Nabi itu ya. Jadi disaksikan terus, maksud yang mau Anda sampaikan bahwa Rasul itu kehidupannya selalu disaksikan, diawasi sama malaikat. Nah, yang kenapa enggak ya, kalau Habibullah ya, kasih Allah ya, Sayyidullah alaihi ajmain. Nah jadi ketika Nabi, ternyata ya Allah ini ayahnya meninggal, gimana nih Rasulullah hidup sekarang tanpa ayah, jadi yatim. Para malaikat simpati sama Rasulullah gitu ya. Maka Allah jawab apa pada mereka, anallahu, aku untuknya hafidun, menjadi penjaga kata Allah ya. Akulah yang menjaga dia, wa nasirun, dan aku yang menolong ya. Memang ayahnya nggak ada, tapi akulah yang jaga dia. Ayahnya umumnya orang dijaga sama ayahnya, ditolong sama ayahnya, tapi aku yang nolong, yang jaga dia ya. Biar orang tahu bahwa Nabi itu bukan hasil didikan ayah, juga antara hikmahnya. Kalau hasil didikan ayah wajar aja terdidik segala macam, enggak. Tapi subhanallah kok punya pendidikan yang luar biasa Nabi itu ya. Padahal nggak bisa baca, nggak bisa tulis ya. Jadi pendukung, support bahwa Nabi ini bukan hasil didikan manusia ya. Di antara hikmah ilahiyah ini ya. Nah terus juga dalam riwayat lain, ana waliyuhu wa hafidhuhu wa hamihi wa rabbuhu wa aunuhu wa radikuhu wa kafihi fasallu alaihi wa tabarraku bismi. Dalam riwayat lain, aku adalah walinya.
Allah jawab malaikat, aku adalah walinya. Nggak ada ayahnya, aku walinya. Aku penjaganya, aku pemeliharanya, aku pengasuhnya, aku penolongnya, aku pemberi rezekinya, aku pencukupnya. Maka sholawatlah kalian semua kepadanya dan ucapkan doa keberkahan dengan namanya, dan ambillah keberkahan dengan namanya. Nah, gitu ya. Nah, itu ya. Itu tentang hikmah yatimnya Rasulullah. Jadi mengenai yatimnya Rasulullah banyak sekali hikmahnya. Ya. Yang jelas diantaranya yang disebutin sama sahabat Ibnu Abbas tadi dalam riwayat tadi, bahwa Nabi itu, nah diantaranya ada lagi riwayat Imam Ja'far Shadiq, ya, salah satu sahabatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bilang, laula sanatain ma Ja'far Shadiq lah tuh, kalau bukan karena aku pernah sohiban, kawanan kental sama Ja'far Shadiq, niscaya aku bakal celaka. Di zaman Imam Abu Hanifah itu zaman pergolakan ilmu filsafat, banyak orang yang ngawur, tergerus sama pemikiran filsafat, nyasar-nyasar di pemikirannya. Jadi, nah beliau ini sempat goyang Imam Abu Hanifah, sampai akhirnya ketemu sama Imam Ja'far Shadiq, sharing baru bisa lurus lagi tuh pemikirannya. Nah ini Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra bin Rasulullah. Jadi salah satu cicitnya Rasulullah, Imam Ja'far Shadiq. Nah, ini bukan sebagaimana yang diakui sama orang-orang Syiah, cuman klaim sepihak aja bahwa ini Imam Syiah, enggak. Ini Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau sangat dekat sama imam-imam mazhab, diantaranya sama Imam Abu Hanifah. Itu klaim, kan bisa aja ngaku itu guru saya, padahal bukan guru saya. Itu biasa klaim-klaim kayak gitu, seringkali dilakukan untuk kamuflase gitu ya. Nah, ada orang nanya sama Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu an, 5 yutmun Nabi SAW, kenapa Nabi itu yatim? Aima hikmatu zalika, maksudnya hikmahnya apa kok Nabi jadi yatim sih? Kenapa Nabi nggak punya ayah ibu dari kecil gitu ya, sampai beliau cukup gitu, usia cukup. Maka beliau menjawab, li ala yakuna alaihi hakun li makhlukin, supaya tidak ada hak makhluk bagi Rasulullah. Rasulullah punya hak, punya pemenuhan hak, wajib pemenuhan hak itu sama Allah aja deh, biar nggak ada budi, maksudnya hanya sibuk masalah urusan sama makhluk. Akhirnya ya namanya orang ada kaitan budi ya, coba sok kalau ada urusan ini, Ustaz wayahna ulah ngajar di dia, ya misalkan orang tuanya ya kan punya hak gitu, susah juga. Nah Rasul ini apa gitu, Rasul apa enggak? Akhirnya ya itu diantara tujuannya tadi, diantara hikmahnya. Nah, yang dimaksud di sini wal murad al huququs sabitah ba'dal bulugh, maksudnya yang dimaksud di sini hak yang ditetapkan setelah balik. Li anna ummahu matat wa umruhu sittu sinin, karena ibundanya Rasulullah wafat saat usia beliau masih berusia 6 tahun, masih kecil ya. Jadi Rasulullah ya sibuk untuk tugas ilahi aja, tugas kerasulan aja ya. Dengan hikmahnya tadi, itu diantara hikmahnya selain yang tadi ya, Allah yang jadi ininya, bahwa ini biar tahu bahwa ini ada apa kok bisa terdidik demikian hebatnya Rasulullah, padahal nggak punya ayah ibu dari kecil. Biasanya kan kalau nggak ada pendidik itu ya kadang-kadang macam lah ya, nakal macam-macamnya nggak. Kalau nggak memang penjagaan Allah, ini terdidik luar biasa. Wah ini nunjukin pasti ada hal, ada kekuatan besar yang mendidik Rasulullah, yang membuat Rasulullah cukup pendidikannya, cukup akhlaknya dan sebagainya, karena Rasulullah diadab sama Allah, dikasih adab. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan adab padaku sehingga aku menjadi orang yang paling terdidik dalam segi adab. Gitu ya. Nah, di sini disebutkan tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam, telah wafat ibundanya Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah, wahwa di saat beliau fisa disati min umrihi, dalam usia 6 daripada usia beliau, dari umur beliau. Ini satu riwayat ya. Riwayat lain nyebutin bahwa usianya ketika usia Rasulullah ketika wafat ibunya ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada 6 tahun gitu ya. Ada yang bilang lebih ya. Yang diambil di sini adalah riwayat sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ditinggalkan sama ibunya
saat beliau usia 6 tahun. Itu. Nah, jadi waqad zahabat di mana wahia roji'atun minal Madinah. Dan saat itu ibundanya Rasulullah lagi kondisi pulang dari Madinah. Kan tinggalnya di Mekah. Pergi ke Madinah, ke Madinah Jar. Ngapain ke Madinah Jar? Beliau bawa Rasulullah, bawa Ummu Aiman, Barakatul Habasyah. Salah satu budak peninggalan ayahnya Rasulullah, satu-satunya tuh, nggak punya waris apa-apa. Di antaranya cuma itu Ummu Aiman. Nah, itu bertiga berarti ya, pergi ke sana ke Bani Najjar, mau ziarah, mau silaturahim ke keluarga, jadi saudara ibunya, saudara ibunya, jadi paman-pamannya, paman dari ibu Rasulullah ke Bani Najjar, mau silaturahim ceritanya. Nah, di sana Rasulullah SAW bersama ibundanya sama Ummu Aiman mengunjungi mereka, tinggal di sana kira-kira 1 bulan, tinggal di Bani Najjar, nginap sebulan. Nah di situ di mana Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah hijrah, sudah dewasa, udah hijrah ke Madinah, Rasulullah ceritain lagi kisah tentang ini. Rasulullah bilang apa? Beberapa perkara tentang kejadian Rasulullah dibawa saat kecilnya ke Bani Najjar. Ini menunjukkan Rasulullah punya ingatan kuat banget. Pernah ingat gak? Antum usia 6 tahun ngapain aja? Blank ya enggak? Ini orang jenius dong yang begitu. Ingat gak? Enggak, blank aja. Ya paling ada sedikit lah. Banyak blanknya. 4 tahun. Apalagi. Ini 4 tahun saat Rasul usia 4 tahun dibawa ke Bani Najjar. Ingat Rasulullah jelasin begini. Tuh, kalau ada yang begitu biasanya karomah. Kalau enggak, ya jenius katanya. Kita mah paling mulai rekaman kuatnya apa ya, usia berapa ya? 7-8 tahun masih banyak blanknya. Udah dicampur dosa orangnya. Dosa. Kadang dosa itu kan buat kita gampang lupa. Di antaranya. Nah, saat itu Rasulullah pas sampai di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, usia dewasa Rasulullah hijrah ini. Rasulullah lihat ketika lewat satu rumah. Satu rumah bilang, "Hahuna di situ tuh. Nazarat bi ummi, aku singgah di situ bersama ibundaku," katanya. Ditunjukin sama Nabi waktu aku kecil. Jadi Rasulullah flashback gitu ya. Di situ tuh aku di situ cerita. Nah, terus di situ kan di Bani Najjar juga Rasul disambut sama kaum wanita, anak-anak, orang-orang tua, disambut dengan tolal badu tadi, ambil mukul duf tadi. Ini dari duf di situ tuh Bani Najjar, keluarga pamannya Rasul. Mereka orang-orang Madinah itu senang sama sama musik gitu ya. Rasulullah larang, enggak larang. Itu bukti bahwa duf itu enggak haram gitu ya. Boleh. Bahkan sebagian ulama nyebutin sunnah kalau arahnya untuk pemakaian yang apa gitu, untuk pemakaian itu untuk ritual agama biar semarak, biar apa gitu. Sebagian ulama nyatakan gitu ya. Nah sudah gitu, waqad zahabat ilal Madinah, di mana di saat itu ibunya Rasulullah itu wafat ketika usianya 20 tahun, masih muda berarti ya. Gitu. Waqad zahabat ilal Madinah, di mana saat itu ibunya Rasulullah sama Ummu Aiman pergi ke Madinah. Ngapain? Li ziyarati qabri abihi, untuk menziarahi kuburan ayahnya. Wa ma'aha, bersamanya juga jadduhu Abdul Muthalib. Oh, ikut juga kakeknya Abdul Muthalib. Wakil ada pendapat kana ma'aha Ummu Aiman. Ada pendapat nyatakan yang bersama beliau Ummu Aiman, bukan Abdul Muthalib. Nah, ini yang disebutin di kitab Sirah Nabawiyah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yaitu sama Ummu Aiman, bukan sama Abdul Muthalib. Kalau di sini disebutin sama Abdul Muthalib. Wahiyalati roja'at bir Rasul ila Makkah, dan dialah Ummu Aiman inilah yang akhirnya kan meninggal di perjalanan menuju pulang Mekah. Itu ibundanya wafat. Siapa yang bawa Rasulullah? Rasul masih kecil saat itu. Yang bawa adalah Ummu Aiman, dibawa ke Madinah.
ke Mekah, balik lagi ke kampung halaman. Nah, waqad dufinat bil Abwa, di mana ibunda Rasulullah Siti Aminah, ya, Sayyidah Aminah dikuburkan di daerah Abwa, namanya Abwa. Wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah, yaitu satu pedesaan yang ada di antara Mekah dan Madinah, di pertengahan jalan. Fahadonathu Ummu Aiman, maka setelah nggak ada ibunya, yang ngasuhnya adalah Ummu Aiman. Khadimatu abihi Abdullah, yaitu pembantu dari ayahnya Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, itu ya tentang wafatnya ibunya Rasulullah dan pengasuhan Rasulullah. Setelah diasuh sama ibunya, pengasuh Rasulullah nomor 2, yang orang beruntung ya. Siapa yang nggak beruntung jadi pengasuh Rasulullah ya? Keistimewaan, kebanggaan. Wow, jadi pernah pengasuh Rasulullah, istimewa ya. Itu adalah Ummu Aiman, bukan siapa-siapa, adalah pembantu atau hamba sahaya dari ayahnya ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Nih. Mata tuwfiyat ummuhu, kapan wafat ibunya tadi? Ketika Rasulullah usia 6 tahun ya. Jadi usia 6 tahun tadi apa nih? Limadza zahabat ila Madinah, kenapa ibunya pergi ke Madinah? Ziarah ayahnya sama berkunjung sama keluarga ibunya tadi ya. Aina dufinat, di mana dikuburkan? Abwa. Ya, Abwa. Abwa itu daerah antara Mekah di Madinah. Di mana? Ya kaditu we atuh. Digambarkeun pisan mah susah. Itu globalnya aja. Antara Mekah dan Madinah. Man hadonathu ba'da wafati ummihi. Siapa yang ngasuh Rasulullah setelah wafat ibunya? Siapa Ummu Aiman? Hamba saya milik ayahnya, jadi warisannya itu ya. Nah, ringkasannya al-khulasoh tuwfiyat ummuhu wa umruhu 1 sanawat. Telah wafat ibunya saat usia Rasulullah 6 tahun. Wa dufinat bil Abwa, dan dikuburin di Abwa. Fahadonathu Ummu Aiman, maka setelah itu diasuhlah sama Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Khadimatu abihi, pembantu atau hamba sahaya dari ayahnya. Nah, lalu di pasal 5 tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, pengasuhan Rasulullah dan wafat kakeknya Rasulullah. Nggak berhenti ternyata ya. Beres ayahnya meninggal ketika Rasulullah di dalam kandungan. Usia Rasulullah 6 tahun ditinggalin lagi sama ibunya. Nggak lama lagi meninggal lagi kakeknya Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib sayang sama Rasulullah itu luar biasa. Dia punya anak banyak, tapi anaknya nomor 2, nomor 1 Rasulullah ya. Jadi nggak anaknya ya itu kadang-kadang memang begitu ya, kakek mah ya. Cucu nomor 1, anak heula ya. Dijajarin apa segala macam. Lebih sayang sama cucu. Ini terlebih lagi ada sesuatu pada Rasulullah yang buat Sayyid Abdul Muttalib ini senang banget sama Rasulullah. Qama bi tarbiyatihi, di mana melaksanakan akan pengasuhan Rasulullah pengurusan Rasulullah, pembesaran Rasulullah ba'da wafati ummi, setelah wafat ibunya jadduhu Abdul Muttalib, yakni kakeknya sendiri Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu, di mana beliau cinta banget sama Rasulullah, sayang banget sama Rasulullah, aksara min hubbihi li auladi, melebihi sayangnya kepada anaknya. Anaknya ada berapa? Ada 8 atau 9 ya. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam samaniya sanawat, lalu tatkala sampai usianya Rasulullah 8 tahun, mata jadduhu, berarti jarak 2 tahun setelah meninggal ibunya. Rasulullah 6 tahun kan meninggal ibunya, usia 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Ba'daan kafalahu sanatain, setelah diasuh, ditanggung biaya hidupnya sama kakeknya tadi selama 2 tahun. Berarti itu udah 3 yang ninggalin beliau ya. Wa ba'da wafati jaddihi, nah setelah wafat kakeknya ini, kafalahu ngasuh beliau, membiayai beliau, yang nanggung biaya hidup beliau, ammuhu Abu Thalib, pamannya yang bernama Abu Thalib. Ini Abu Thalib ini wakana fakiron, fakir. Di antara sekian banyak anaknya Abdul Muttalib, yang paling susah Abu Thalib. Abdul Muttalib kakeknya punya anak banyak, ada Abbas, ada Hamzah, ada siapa lagi tadi? Ada banyak, ada yang beda ibu, ada yang seibu gitu ya. Istrinya ada berapa kan gitu ya.
Di antaranya ya termasuk Abu Lahab juga, ya Abu Lahab. Tapi di antara semua paman-pamannya Rasulullah, anaknya Abdul Muthalib, Abu Thalib yang paling susah, yang hidupnya sederhana, maksudnya dalam segi ekonomi. Fawassa Allahu rizqahu, maka Allah luaskanlah rezekinya dengan berkah mengasuh Rasulullah. Ketika masuk ke rumahnya, masya Allah, datang keberkahan yang luar biasa, rezekinya dibukakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disebutin Rasulullah selama diasuh sama Abu Thalib itu kan anaknya banyak. Abu Thalib anaknya 7 apa ya. Taruh di masa 1 tahun setelah Rasulullah sudah dewasa, usia berapa gitu Rasulullah, ya Rasulullah lihat Abu Thalib makin kerepotan, anaknya banyak, ya kan harus biayain banyak kayak. Akhirnya Rasulullah ngasih saran sama pamannya yang satu lagi, Abbas, sahabat Abbas. Untuk gimana nih, wahai Abbas, kau lihat bahwa saudaramu ini Abu Thalib kerepotan, musim lagi panceklik, lagi musim krisis ekonomi. Gimana kalau kamu ambil satu anaknya, kamu urusin, biayain, dan aku ambil satu untuk meringankan, demi meringankan beban nafkah dari Abu Thalib tadi. Akhirnya Rasulullah ambil Sayyidina Ali jadi anak angkat, sepupu dan anak angkat, gitu ya. Sepupu sendiri gitu ya. Tapi usianya jaraknya sama Rasulullah jauh. Ya. Makanya di waktu hijrah itu kan Sayyidina Ali kan gantikan Rasulullah di kasurnya itu usianya masih belasan, ya. Masih belasan. Rasul udah jadi Rasul, berarti ketika usia 53 itu ya. Jaraknya jauh, berarti 40 tahunan kurang lebih perbedaannya. Makanya jadi mantu juga ya. Sepupu juga, ya, anak angkat juga, apalagi banyak ya, sahabatnya juga, khalifahnya juga, ya. Nah itu kalau Sayyidina Ali diambil sama Rasulullah. Nah Abbas ngambil siapa? Ja'far bin Abu Thalib. Itu yang disebut At-Tayyar, yang wafat di Badar atau di Uhud ya, karena lupa. Itu kan ketika dia tugasnya pegang panji perang. Panji perang itu vital di perang. Kalau jatuh udah ngedon deh. Bukan kalah, enggak juga maksudnya. Jadi itu jadi apa? Simbolis banget. Kalau jatuh panji orang tuh jadi ngedon. Wah, eleh orangnya. Jadi orang jadi semangat perangnya jadi ngedon kalau panji itu jatuh. Makanya beliau pegang panji Rasul itu, panji perang tadi, berjuang banget. Ketika tangan kanannya habis disayat sama pedang, ditusuk sama tombak dan dilempar sama panah, ya. Ini udah lemah dalam satu lihat putus deh. Sampai putus, nggak rela nih panji turun, diambil sama tangan kiri. Diserang terus. Kadang-kadang ngarah itu dulu biar ngejatuhin semangat perang musuh gitu, ya. Sampai ini jatuh, dipeluk akhirnya sama ininya sisanya. Sampai akhirnya tumbang. Di situ ada berapa? Dalam riwayat ada 70 tombak dan anak panah. Sayatannya udah nggak tahu, nggak kehitung dah. Nggak kehitung. Ketika itu lagi bulan puasa. Beliau lagi puasa, ditawarin batalin. Nggak, aku mau buka ntar di surga sama Rasulullah katanya. Bertahan dengan puasanya, nggak mau batalin tadi. Ketika Rasulullah sudah beres perang itu, Rasul bilang, Rasul lihat ke langit, Rasul senyum. Rasul bilang apa? Tahu nggak kalian bahwa Ja'far, kedua tangan Ja'far digantikan sayap sama Allah SWT, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Makanya disebut Ja'far At-Tayyar. At-Tayyar itu apa? Yang punya sayap, yang terbang kemana-mana. Itu syahid Uhud atau syahid Badar, nah lupa. Syahid Uhud kalau nggak salah ya. Ini anaknya Abu Thalib, Abu Thalib. Nah, di mana Rasulullah SAW ketika diasuh sama Abu Thalib juga, itu kan kebiasaan orang Arab kalau makan bareng. Nah, kalau Rasulullah nggak suka dari kecil makan rebut-rebutan. Kalau kita kan biasa ya. Nah, makan rebut-rebutan. Kayaknya nggak asik kalau nggak rebutan juga ya. Acak-acakan lah ya udah. Nah, Rasulullah nggak senang dari kecil, udah punya bawaannya luar biasa dari kecil. Ya. Ilham ilahi gitu, walaupun kecil nggak ngerti apa tentang itu, tapi nggak suka aja rebut-rebutan. Ketika beliau makanan sudah dihidangkan, anak-anak Abu Thalib yang jumlahnya banyak tadi makan rebutan. Rasulullah telat datang, Rasulullah udah menghindar aja, nggak ikut makan, nggak makan. Maka makanan tersebut yang ajaib itu apa? Itu tentang akhlaknya tadi. Tapi ada tentang sesuatu lain apa? Bahwa makanan kalau tangan Rasulullah belum masuk situ, itu nggak cukup. Yang lain masih lapar, makanan udah habis. Tapi kalau Rasulullah makan duluan, tangannya udah nempel ke makanan tersebut,
ini subhanallah kenyang semua, kadang masih sisa. Keberkahan dari tangannya Rasulullah SAW tadi ya. Makanya mereka setelah lama lihat gini, kok tiap kali begini Muhammad selalu begini, akhirnya mereka nggak mau makan duluan. Jadi apal nyawa imah ya. Orang paribut tihela culangung ibaratnya gitu ya. Ya nggak dapat ntar ya. Masya Allah, itu namanya irhasot. Jadi ada keajaiban setelah kenabian ya, mukjizat namanya. Ada keajaiban sebelum lahir dan ketika sebelum 40 sebelum menjadi nabi, itu namanya irhas. Keajaiban sebelum jadi nabi. Para nabi ada semua irhas. Jadi nunjukin sebagai ciri, wah ini bakal jadi orang besar. Jadi orang-orang istimewa. Gitu ya. Kalau kita punya ceritanya pagi waktu kecil maling kebun orang ya, jauh ya. Tahu dewasanya ngaku jadi nabi, gimana cerita ya. Ceritanya nggak ada yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, maka Allah wasa'allahu rizqahu. Allah luaskan rizkinya Abu Thalib karena berkah mengasuh Rasulullah SAW. Ini Abu Thalib luar biasa. Nih kalau Abu Thalib hidup lama sama Nabi, ya, sampai Rasulullah dewasa, sampai Rasulullah nikah. Ya. Ini yang paling lama. Makanya Abu Thalib punya jasa luar biasa. Orang-orang Mekah mau bunuh Rasulullah, mau macam-macam, mau nyakitin Rasulullah, beliau yang bela, pasang badan. Ya. Kenapa kok bisa Rasulullah berdakwah cuman sendiri? Yang pertama di Islam sendiri kan beliau ya. Nggak ada siapa-siapa yang mau dimain selain beliau. Syariat sampai satu-satu akhirnya berangsur, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Sumayyah, Sayyidina para sahabat awalan, sabiqunal awalun, sahabat-sahabat generasi awal. Nah, itu perjuangannya kan luar biasa, nggak mudah. Kok bisa Rasulullah masih tetap hidup lama di situ dengan kondisi yang benar-benar tertekan gitu ya. Ini nggak lepas dari jasanya Abu Thalib. Makanya Rasul bela Abu Thalib luar biasa. Rasulullah juga nyebutin ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Tentang ini beberapa orang kan maksudnya suka menghujat ayahnya Rasulullah, ibunya Rasulullah, bingung karena umat Rasulullah kok ngehujat keluarga Rasulullah gitu ya, nggak ngerti deh apa pikirannya. Sini sebutin tentang ada beberapa riwayat, ada yang nyebutin bahwa ada orang nanya sama Rasulullah, aina abuka. Maka Rasul jawab, inna abi wa abaka finar. Disebutin di sini sama Sayyid Ahmad Dahlan satu riwayat bahwa hadis itu hadis mungkaroh. Hadis mungkar kok diriwayatin panjang lebar di YouTube di mana-mana. Ini yang nyebutin umat Nabi. Lo kok kayak ngebully Nabi gitu, kayak nggak seneng sama Nabi, aneh banget ya. Umat Nabi begitu. Biasanya kan seorang umat sama Nabi itu cenderung cinta, belain. Ini kok kayak gitu ya, aneh gitu ya. Ada sesuatu. Dimana juga ngolok-ngolok Nabi itu adalah orang yang dilaknat sama Allah SWT. Di sini banyak cerita tentang bagaimana orang yang nggak jaga adab sama Nabi, nyebut-nyebutin keluarga Nabi begini, hati-hati yang kayak gitu tuh ya. Kita jangan ikut deh, debatin nggak usah, tinggalin aja yang begitu mah. Ya. Nah di sini banyak, kita nggak bahas itu karena ini kita peringkasan aja. Nah situ ya. Wakana, lalu di mana kondisi adanya Rasulullah SAW fi mudati kafalati amhi, di masa pengasuhan pamannya ini, qoni'an, beliau itu qona'ah, puas bima qasamahullah, terhadap apa yang Allah sudah berikan padanya, wa yassarahu lahu, dan apa yang Allah berikan padanya yang mudah ya. Jadi dapat ini ya terima, nggak suka keluh kesah layaknya biasanya anak-anak. Biar aku teridoi sih, ya nggak ada gitu Rasulullah. Dari kecil sudah terbiasa qanaah. Ya tadi juga kayak cara tadi, kalau udah rebutan anak-anaknya Abu Thalib, beliau menghindar aja. Jadi sifat baik itu sudah tampak dari kecil beliau gitu ya. Nah, gitu. Dan ini ringkasan daripada tarbiyah sama wafatnya kakeknya Rasulullah, Abu Thalib. Jadi Rasulullah diasuh sama Abdul Muthalib selama 2 tahun nih. Sisanya sama pamannya Abu Thalib. Sini ada beberapa pertanyaan. As'ilatun man qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummi. Siapa yang melaksanakan pengasuhan Rasulullah, pembesaran Rasulullah setelah wafat ibunya? Yang tarbiyahnya itu kakeknya ya. Kakeknya yang tarbiyah.
Terus mata tuwfiya jaddu, kapan wafat kakeknya? Rasulullah usia 8 tahun. Man kafalahu ba'da wafati jaddihi. Kena naon kosong anak SD ditanya gitu. Pan orang teu apal ini wayahna we. Udah sombong-sombong. Lalu siapa yang mengasuh Rasulullah setelah wafat kakeknya? Pamannya. Pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib nih siapa? Dari Sayyid Abdullah. Beliau kakaknya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah lebih muda. Kaifa kanat haluhu muddata nah, Abu Thalib ana lupa tadi. Abdul Muthalib ketika wafatnya itu usia 140, dalam riwayat 110 usianya. Panjang umur berarti ya. Nah, di sini ada sebutin lupa tadi. Usianya 140 atau 100. Siapa istrinya Abdul Muthalib? Ya itu harus detail dong. Nabi sendiri nggak kan Pele apal, Ronaldo apal, manakibnya. Kalau perlu kita buat ini apa namanya? Diagram di rumah kita tempelan itu ya biar kita juga apal, anak kita apal juga ya. Langkah baiknya. Mending foto Ronaldo ya. Kagak ada guna, malaikat nggak masuk gitu mah ya. Yakin yang kayak gitu udah diarahkan kalau malaikat nggak masuk mah. Ya, jadi diagram nasab Rasulullah. Ya. Namanya Fatimah binti Al-Mahzumiyah, Fatimah juga. Rasulullah nyebutin anak Ibnul Fawatim. Aku ini putranya Fatimah. Jamak dari Fatimah Fawatim. Jadi Fatimahnya banyak, jamak taksir. Anak Ibnul Awatik. Aku juga putranya Atikah. Banyak Atikah di atas Rasulullah nih. Kakek moyangnya Rasulullah. Atikah banyak sama ada 14. Fatimah ada 10. Di antaranya istrinya Abu Thalib tadi, Fatimah. Ntar ada siapa lagi ya? Fatimah tuh banyak di atas Rasulullah. Jadi kalau pernah nanya mungkin siapa neneknya Rasulullah dari jalur ayah, kan bingung ya. Fatimah namanya, ya. Fatimah juga. Gitu. Kaifa kanat haluhu muddata kafalati ammihi lahu. Bagaimana kondisinya Rasulullah selama Rasulullah diasuh sama kakek pamannya tadi. Rasulullah qanaah. Rasulullah menerima apa yang beliau dapatin daripada rezeki tadi ya. Kalau dikasih ini ya terima, nggak pernah protes ya. Hidup sederhana maksudnya. Khulasah ringkasan, Rabbahu membesarkan Rasulullah ba'da ummihi setelah ibunya, jadduhu itu kakeknya Abdul Muthalib. Jadi kalau ngasuh tuh maksudnya yang ngasuh anak sih gimana sih ya? Kalau ngebesarin tuh berarti yang ngebiayain, yang macam-macam semua, ngurusin pendidikan ya. Kalau yang ngasuh Rasulullah setelah ibunya ya Ummu Aiman. Tapi yang ngebesarinnya setelah setelah ibunya ya kakeknya tadi ya. Beda ya, pembantu sama yang punya beda gitu ya. Jadi itu ringkasnya yang ngasuh Rasulullah setelah ibunya adalah kakeknya Abu Thalib dan wafat wa tuwfiya jadduhu wa umruhu samaniyah sanawat. Wafat kakeknya di saat Rasulullah berusia 18 tahun, fakafalahu ammuhu Abu Thalib. Maka mengasuh Rasulullah pamannya yaitu yang bernama Abu Thalib. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutin di kesempatan yang akan datang. Ringkas aja, penting dikit. Semoga bisa hafal. Kalau banyak-banyak nggak hafal juga ntar ya.